Ken Arok mengawali masa mudanya sebagai seorang pengawal dari Tunggul Ametung yang merupakan aku dari Tumapel. Menurut kitab Paraton, Ken Arok merupakan seorang keturunan dewa. Namun oleh masyarakat, beliau hanya dianggap seorang berandal dan maling. Pada suatu hari, seorang Brahmana yang bernama Loh Gawe menemui Ken Arok dengan maksud mencari keturunan dewa yang bisa dia bantu keinginannya. Ana cah ayu. Model kowe. Arok, apa yang kamu lakukan di sini? Dari tadi aku melihatmu seperti putus asa. Apakah kamu melakukan kejahatan lagi? Aku tidak melakukan kejahatan. Aku hanya beristirahat karena lelah mencari pekerjaan dan tidak mendapatkannya. Wahai Arok, ketahuilah, jika kamu berhenti melakukan hal yang tercela seperti mencuri, merampok, nantinya kamu akan bisa menguasai di masa depan. Itu sudah tertulis di kitab Paraton. Percuma mencari pekerjaan ke sana kemari, tidak ada yang cocok pekerjaan untukku. Apa kamu punya pekerjaan untukku? Walaupun Loh Gawe tidak memiliki pekerjaan yang cocok untuk Arok, namun Loh Gawe tahu bahwa Tunggul Ametung sedang mencari pengawal pribadi. Ia lantas menyuruh Arok untuk mencoba melamar menjadi pengawal Tunggul Ametung. Tapi, apakah aku pantas menjadi pengawal Tunggul Ametung? Tentu saja. Cepat, bergegas, pergi ke Tumapel. Atas permintaan dan arahan dari Loh Gawe, Ken Arok memutuskan untuk bergegas menuju Tumapel untuk melamar menjadi pengawal Tunggul Ametung yang merupakan seorang aku dari Tumapel. Sesampainya Ken Arok di kerajaan Tumapel, ia bermaksud untuk segera menghadap Tunggul Ametung. Namun, hal ini dicegah oleh prajurit dari Tumapel. Kamu ini siapa? Mau kamu apa? Aku ingin bertemu dengan Tunggul Ametung. Untuk apa kau bertemu dengan Baginda? Tidak ada yang boleh masuk ke wilayah kerajaan selain perintah dari Baginda. Aku hanya ingin bertemu dengan Tunggul Ametung. Apakah sesulit itu? Sudah. Mengapa ribut-ribut di sini? Begini Ratu, orang ini ingin bertemu dengan Baginda Tunggul Ametung. Baiklah, mari. Aku akan mengantarkanmu kepada Baginda Tunggul Ametung. Apakah aku boleh mengetahui siapa namanya? Perkenalkan Ratu, saya Ken Arok. Saya di sini ingin melamar pekerjaan menjadi pengawal Baginda. Saya sudah lama mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi tidak ada yang cocok untukku, Ratu. Oh, begitu. Semoga kamu diterima ya menjadi pengawal Baginda. Kenapa tidak bilang dari awal saja kepada prajurit di depan tadi? Baginda ada di dalam, masuk saja. Baik, terima kasih Ratu. Ken Arok segera menuju ke kediaman Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ingin mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Ken Arok. Dan ia memanggil salah satu prajuritnya untuk bertanding dengan Ken Arok. Siapa sangka, ternyata Ken Arok sangat hebat dalam melayangkan keris dan menunjukkan kehebatannya.
Tanpa menunggu lebih lama lagi, Ken Arok dijadikan sebagai pengawal dari Tunggul Ametung. Namun, karena Tunggul Ametung perlu berkelana menjelajah ke sana kemari, akhirnya Ken Arok diutus untuk menjaga Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung. Hari demi hari, atas perintah dari Tunggul Ametung, Ken Arok menjaga Ken Dedes. Cinta tak bisa dibohongi. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Rasa iri akan tahta dan cinta yang menyelimuti hati Ken Arok membuatnya berkeinginan untuk membunuh Tunggul Ametung. Tibalah suatu hari di mana Ken Arok mendatangi ahli besi terkemuka bernama Empu Gandring. Dia berencana untuk membuat keris yang dapat digunakannya untuk membunuh Tunggul Ametung. Selamat siang, Bu Gandring. Apa aku boleh meminta waktumu sebentar? Siang, Arok. Tentu saja boleh. Apa yang bisa kamu? Aku ingin memiliki keris, namun aku ingin memiliki keris yang sangat sakti. Keris? Bukankah kau sudah memiliki keris, wahai Arok? Ya, aku sudah memiliki keris, tapi aku ingin keris yang lebih sakti dari keris lamaku. Apakah kau bersedia membuatkannya untukku? Tentu saja. Aku akan membuat kamu keris yang sangat amat sakti. Tapi dengan satu syarat. Kau harus menunggu selama 1 tahun. Baik, terima kasih, Bu. Mendengar persetujuan dari Empu Gandring, Ken Arok merasa sangat senang, dan setelah ia mengucapkan terima kasih, ia kembali lagi menuju Tumapel. Rasa cinta yang teramat memuncak membuat Ken Arok tidak sabar ingin mendapatkan keris tersebut. Ia lalu kembali menuju ke kediaman Empu Gandring. Hei, sudah berapa lama keris ini dibuat? Sudah aku bilang, kau harus menunggu selama 1 tahun. Tidak sabar, Ken Arok merebut keris garapan Empu Gandring dan mencoba membunuh Empu Gandring. Bersumpah, kau dan 7 keturunanmu akan mati dengan keris itu. Bersiaplah kau, Arok. Tanpa memerdulikan apa yang diucapkan Empu Gandring, Ken Arok segera meninggalkannya dan kembali ke Tumapel. Sesampainya di Tumapel, keris tersebut dipamerkan oleh Ken Arok kepada sahabatnya yang juga merupakan pengawal Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Hei, Kebo Ijo! Lihat apa yang aku punya. Ini keris sakti, hebat kan? Aku mempunyai keris sakti seperti ini. Wah, bagaimana kau mendapatkannya, Arok? Soal itu aku tidak bisa memberitahumu. Tapi, apakah kau ingin meminjamnya? Tentu sangat mau. Ini, kupinjamkan kerisku padamu. Tetapi, dengan syarat, kau jaga dengan baik. Baiklah. Setelah menerima keris itu, Kebo Ijo pergi ke kediaman rakyat dengan tujuan untuk memamerkan keris sakti itu. Hei rakyat, lihat apa yang punya. Hebat bukan? Aku bisa memiliki keris ini. Wah, bagaimana caramu mendapatkan keris ini? Hanya hal sepele. Siapa sih orang yang tidak bisa mendapatkan benda ini? Hal apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Kebo Ijo? Sudah. Aku kembali ke kerajaan. Pada malam berikutnya, Tunggul Ametung baru saja pulang dari berkelana. Secara diam-diam, Ken Arok mengambil kerisnya dari kediaman Kebo Ijo dan kemudian menyusup ke kamar Tunggul Ametung untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Ijo didakwa membunuh Tunggul Ametung karena terbukti keris yang digunakannya menancap di mayat Tunggul Ametung. Di sisi lain, Kerajaan Kediri tengah mengalami konflik yang terjadi karena penguasa Kerajaan Kediri, yaitu Kertajaya, mengakui dirinya sebagai Tuhan dan ingin disembah oleh rakyatnya. Para Brahmana yang mengetahui hal itu pun menolak secara tegas pernyataan Kertajaya yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Aku adalah penguasa sekaligus Tuhan dari kerajaan ini.
Kalian semua harus menyembahku. Apa maksudmu, Kertajaya? Kamu hanyalah seorang raja. Kamu bukan Tuhan yang harus kami sembah. Beraninya kau menolak perintahku. Kau hanyalah seorang raja yang tidak patut kami sembah. Kamu memiliki sifat yang tamak dan sombong. Prajurit, bawa mereka keluar. Para Brahmana mencoba mencari strategi untuk menghindari ancaman Kertajaya dengan cara meninggalkan pusat kerajaan Kediri dan pergi ke daerah Tumapel untuk meminta bantuan dari Ken Arok. Hasil rundingan memutuskan untuk mendirikan kerajaan Tumapel dan berpisah dari kerajaan Kediri. Kerajaan ini masih bernama Tumapel, dan baru saat Kertanegara menjadi raja, dia mengganti nama kerajaan ini menjadi Singosari. Namun, Kertajaya tidak terima akan hal ini dan melakukan serangan balik. Penyerangan balik inilah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Kediri. Setelah kerajaan Kediri resmi runtuh, Ken Arok dinobatkan menjadi raja pertama dari kerajaan Tumapel. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok segera melamar Ken Dedes untuk dijadikan sebagai istri. Namun pada saat itu, Ken Dedes tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ketika anak itu lahir, anak itu diberi nama Anusapati. Namun tak selang berapa lama, kehidupan pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik lagi, karena kembalinya cinta pertama Ken Arok yang bernama Ken Umang. Karena merasa masih mencintai Ken Umang, Ken Arok menikahi Ken Umang. Ken Arok dan Ken Umang juga dikaruniai seorang putra bernama Toh Jaya. Ken Dedes merasa cemburu akan kehadiran Ken Umang. Dia merasa Ken Arok mencintai Ken Umang lebih dari dirinya. Kebetulan putra dari Ken Dedes yaitu Anusapati juga merasakan hal yang sama. Dia merasa cemburu karena tidak terlalu diperhatikan oleh ayahnya itu. Ken Dedes yang tidak tahan pun menceritakan semua yang ada di benaknya kepada Anusapati. Anakku Anusapati, kemarilah nak. Ada apa ibu? Apa yang ingin kau bicarakan? Iya anakku, sudah saatnya kau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu nak. Masa lalu? Maksud ibu? Ken Dedes yang menangkap kebingungan di raut wajah Anusapati pun menceritakan semua kejadian kelam di masa lalu. Rasa benci dan amarah Anusapati tidak bisa terbendung, lalu dia akhirnya mencoba mencari keris Empu Gandring. Anusapati memerintah pembantunya untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Setelah diiming-iming oleh Anusapati, pembantunya pun segera menyusun strategi untuk membunuh Ken Arok. Usai Ken Arok mati terbunuh, Anusapati juga segera membunuh pembantunya untuk menghilangkan jejak. Hal ini sesuai dengan sumpah Empu Gandring bahwa nantinya Ken Arok juga akan mati dengan keris itu. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati menggantikan Ken Arok sebagai raja. Toh Jaya bertekad mencari pembunuh ayahnya dan akan balas dendam. Setelah beberapa lama, Toh Jaya mengetahui bahwa ternyata Anusapati adalah orang yang memerintahkan salah satu pembantu kerajaan untuk membunuh Ken Arok. Toh Jaya lalu mulai menyusun rencana balas dendamnya. Dia berencana untuk membalaskan dendamnya lewat permainan sabung ayam. Wahai kakakku Anusapati, maukah kau bertanding sabung ayam denganku? Sudah lama kita tidak bertanding sabung ayam. Baiklah adikku, kita juga sudah lama tidak bertanding sabung ayam. Mari. Jelas aku lah sih menang, kui tak rawat saka cilik. Kakakku, aku ingin buang air sebentar. Tunggulah di sini. Baiklah. Setelah kematian Anusapati, kini giliran Toh Jaya yang memerintah Singosari. Toh Jaya hanya memerintah sekitar 1 tahun dan akhirnya mati di tangan anak Anusapati, yaitu Ronggowuni. Setelah Ronggowuni berkuasa, dia memerintahkan pengawalnya untuk memusnahkan keris Empu Gandring yang dianggap sebagai malapetaka dan biang kegaduhan dari kerajaan Singosari. Wahai pengawalku, bantulah aku memusnahkan keris itu.
keris ini adalah sumber malapetaka. Aku tak ingin lagi ada korban selanjutnya. Baiklah, wahai tuanku. Tapi bagaimana caraku agar bisa membuang keris ini? Keris ini sangatlah sakti, sehingga tidak ada tempat untuk bisa membuangnya. Buang keris ini ke dalam kawah gunung, supaya hilang kesaktian dari keris ini. Baiklah, tuanku. Inilah akhir dari kisah kutukan keris Empu Gandring yang telah menewaskan banyak raja dan penguasa kerajaan Singosari. Sementara itu, kerajaan Singosari terus berkembang dan mencapai puncak kejayaan saat Kertanegara, yaitu putra dari Ronggowuni, menjadi penguasa kerajaan ini.